dalam kehidupan kita, sering sekali sebagai manusia kita lupa. Perjalanan hidup kita ini terlalu banyak hiruk pikuk, terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak rintangan dan halangan di depan kita. Bahkan masalah yang satu aja belum selesai, sudah datang masalah yang berikutnya. Memang firman Tuhan katakan bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Karena masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok itu lain lagi urusannya. Berarti hidup kita ini memang penuh dengan masalah. Satu hal yang harus kita ketahui, kalau hidup kita sudah penuh dengan masalah, jangan buat masalah. Masalahnya kita lebih senang sekali membuat masalah. Sekarang sebelum saya lanjut, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang nggak punya masalah di sini? Ada? Ada orang nggak ya? Sebelah sini. Ada orang nggak ya? Ada? Sekarang saya mau tanya, coba yang punya masalah angkat tangan. Jujur, pendetanya aja angkat tangan. Haleluya. Nah, sekarang coba tengok kiri dan kanannya, lihat wajahnya. Amatin wajahnya. Amatin. Nah, lihatin. Amatin wajahnya. Yang di belakang lihat, amatin wajahnya. Oke, udah bilang. Pantesan wajah kamu wajah bermasalah. Termasuk yang di depan kan? Nah, nggak mungkin saya tidak punya masalah, saya pasti punya masalah. Kalau saya tidak punya masalah, tidak mungkin saya akan berdiri di depan sini dan menyampaikan bagaimana kita keluar untuk dari masalah itu. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Tuhan Yesus saja punya masalah. Tapi dia tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Satu hal yang perlu saya ingatkan pagi hari ini. Hidup kita di muka bumi ini kan tidak selama-lamanya toh. Hidup kita singkat kan? Ada yang sampai yakin gak mati-mati? Atau ada yang yakin nanti malam mati? Ini mata semua memandang saya, lihat ini ngapain gitu kan? Pasti mati gak? Pasti. Dan ketika kita sampai di ujung hidup kita, karena ini kan beda-beda umurnya. Ya, tapi satu hal yang harus diingat, yang tua belum tentu duluan mati. Yang muda belum tentu belakangan mati. Yang sama kita semua pasti mati. Pak pagi-pagi bicara mati, kapan lagi? Mumpung pendeta di sini bicara tentang mati, biar Bapak Ibu Saudara sadar, saya juga sadar. Ya enggak? Kalau seseorang tidak pernah diingatkan kapan dia mati, coba lihat hidupnya arogan, sombong, punya duit merasa paling hebat. Segala sesuatunya dia bisa lakukan sendiri, merasa seperti itu. Justru kita harus ingatkan, umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Firman Tuhan katakan kalau kita kuat itu 70 tahun. Kalau kita kuat. Masalahnya umur 50 aja kita udah susah. Mau jalan aja udah. Umur 50 tahun aja kadang kita suka lupa. Mau ngomong apa tadi ya? Lupa. Bahkan anak muda aja sering seperti itu. Jadi kita harus sadar umur kita terbatas. Yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan saat ini. Renungkan ya, renungkan. Ketika di ujung jalan kehidupan itu, ketika kita sampai di batas akhir kehidupan kita, dan pada saat itu tubuh kita mulai lemah, saat kita menarik nafas terakhir, dan tidak pernah kembali lagi. Begitu tarik, lepas, dan mata kita menutup perlahan. Apa yang kita lihat pada saat mata kita tertutup perlahan-lahan itu? Coba renungkan. Ketika mata kita sudah mulai meredup, ketika kita sudah mulai menutup mata, siapa yang kita jumpai? Yakin Tuhan Yesus yang kita jumpai? Tuh, Pak Gembala dengan beberapa aktivis yang yakin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tanya sekali lagi. Yakin Tuhan Yesus yang dijumpai? Amin. Haleluya. Harus dibuktikan. Kadang amin di gereja itu di depan pendeta. Amin Pak Pendeta. Amin. Gitu udah keluar. Aman, gak ada Pak Pendeta. Langsung ambil rokok. Nah, yang muda-muda.
Oh Pak, saya nggak ngerokok Pak, iya nge-vape. Bagaimana bisa dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus kalau Tuhan Yesus yang di dalam dirimu yang katanya adalah bait Allah, bait Roh Kudus kamu asepin? Emangnya Tuhan sate? Coba deh, saya mengajak ayo kita renungkan. Saat kita memejamkan mata, apa yang terjadi? Kan nggak pernah tahu kan? Ada yang pernah tahu di sini pernah memejamkan mata terus melek lagi ada? Kalau Pak tadi pagi saya memejamkan mata terus saya melek lagi, itu tidur namanya. Ini tidurnya selama-lamanya. Pada saat kita memejamkan mata terakhir kali, kita masuk dalam proses transformasi. Dari tubuh fana, kita masuk ke dalam tubuh kekekalan. Tubuh kemuliaan. Ingat visi gereja ini. Transforming life. Saya nggak nyontek, saya baru duduk tadi di sana lihat. Transforming life. Berarti Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini harus siap mempersiapkan saat memejamkan mata. Siapa yang mau kita lihat? Kalau Bapak Ibu Saudara yang mau dilihat setan, iblis, gondol wewe, segala macamnya itu gitu kan? Suster ngesot sih nggak ada. Nggak ada suster ngesot. Suster ngesot cuma di sini doang ceritanya gitu. Nggak ada di sana gitu kan. Kalau yang mau ketemunya kayak begitu yang bertanduk segala macam mukanya merah, ya udah merokok aja. Masih ada yang merokok di sini. Saya yakin masih banyak yang ngerokok di sini. Yakin banget. 25% di sini masih ada yang ngerokok. Kalau masih mau seperti itu, ketika kita memejamkan mata yang kita lihat bertanduk dan mukanya merah, lanjutkan. Saya nggak ngelarang, lanjutkan. Saya suruh kan, lo kan pilihan hidup. Ya kan? Hidup pilihan, mau ketemu siapa? Silakan. Pak, saya nggak nge-vape, saya nggak ngerokok. Oke, yang masih suka marah-marah. Langsung matanya melotot. Yang masih suka marah-marah, yang suka nggak mau ngalah. Ingat, cara hidup itu bukan cara hidup yang diberikan teladan dan contoh dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau memejamkan mata nanti yang kita lihat adalah minimal malaikat Tuhan yang menjemput kita. Minimal. Tapi seharusnya orang pilihan, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingatlah ya, orang yang percaya bukan cuma Tuhan aku percaya padamu, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Selesai. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus menunjukkan Yesus hidup di dalam dirimu. Harus menunjukkan karakter Yesus ada di dalam dirimu. Harus menunjukkan di dalam setiap perkataan ada perkataan Yesus. Harus menunjukkan dalam setiap pikiranmu ada pikiran Yesus. Sering sekali pikiran yang kita pikirkan itu adalah pikiran-pikiran diri sendiri, pikiran dari dunia. Apalagi kita sering sekali kan sekarang mudanya viral ya di medsos. Anak-anak gereja, anak-anak muda sering sekali, oh ya Pak saya nggak ngomong macam-macam Pak. Ketika berbicara segala sesuatunya, cuaks. Ayo. Ayo yang muda-muda. Cuaks. Orang tua ngomong, jangan-jangan Pak Gembala ngomong, cuaks. Tuh Pak Gembala nengok langsung tuh. Tahu nggak arti kata cuaks? Nah, nggak tahu diikutin. Nggak tahu diikutin. Cuaks itu sama aja dengan istilah hujatan. Seperti monyet lu. Kaget kan? Cari. Punya om buat apa? Nggak ditanya. Tanya omnya. Siapa? Om Google. Tanya apa itu cuaks? Cuaks itu hujatan. Kalau kita orang percaya masih mengikuti cara dunia, ini iblis luar biasa menipu orang percaya loh. Kesannya itu normal kan? Kesannya itu biasa kan? Ternyata itu hujatan. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal ini? Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara terjebak dalam hal ini? Hati-hati. Jadi kalau kita pada saat menutup mata kita mau melihat Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat suasana surgawi, kita mau melihat bagaimana malaikat menjemput kita dan kita mengalami kebahagiaan yang tiada taranya dan tiada terukur.
maka kita harus bisa hidup di dalam hadirat Tuhan dan kesucian Tuhan 24 jam 7 hari seminggu tanpa terkecuali 1 detik pun. Kalau Bapak Ibu Saudara masih melewati hidup di luar hadirat Tuhan 1 detik saja, bahaya, celaka. Kenapa? 1 detik itulah yang ditunggu oleh kuasa kegelapan, setan, iblis, dan si kunyuk Lucifer itu yang membuat Bapak Ibu Saudara lari dari hadirat Tuhan dan diseret keluar dari hadirat Tuhan. Ingat itu. Supaya kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan 24 jam 7 hari seminggu, kita harus radikal. Nggak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Mau kapan lagi Bapak Ibu Saudara? Di sini masih bernafas kan semua? Saya takutnya semua pada begini semua nih. Tadi jangan kira semuanya, oh kita pulang, dia kalau begini terus. Sampai sore. Kita baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Stop, kita satu dulu. Ingat, kalau kita mau menutup mata dengan baik, dengan benar, menyelesaikan segala sesuatunya, kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan, kesucian, kekudusan Tuhan 24/7. Tanpa terkecuali. Maka, yang pertama, kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Persembahan yang hidup di situ ada keinginan, ada kehendak kita, ada emosi kita, tetapi kita matikan daging kita dan kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai dupa yang harum,